Ada satu hal yang pelan-pelan mengikis harga diri seseorang, tapi sering tak disadari. Bukan karena tragedi besar, melainkan karena kebiasaan kecil yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Tidak ada yang tiba-tiba kehilangan rasa hormat. Semua dimulai dari momen ketika seseorang berhenti memperhatikan bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Dalam dunia yang gemar menilai dari permukaan, rasa hormat tampak seperti sesuatu yang bisa dibeli dengan pencapaian dan popularitas. Padahal, fondasinya jauh lebih dalam. Karakter. Orang yang mampu menahan diri saat marah, jujur meski tak diawasi, dan menghormati waktu serta kata-katanya sendiri, memancarkan wibawa yang tak bisa dipalsukan. Sebaliknya, satu kebiasaan remeh, seperti bergosip, memotong pembicaraan, atau terlalu sering mengeluh, pelan-pelan membuat kita tampak kecil di mata orang lain, bahkan di mata diri sendiri. Stoikisme mengingatkan bahwa kendali atas diri adalah bentuk tertinggi dari martabat. Begitu kita kehilangan kendali itu, wibawa ikut merosot. Dan ketika kebiasaan buruk jadi hal yang dianggap wajar, citra dan harga diri mulai terkikis. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita sendiri berhenti menuntut standar yang dulu kita junjung. Video ini akan membahas 4 kebiasaan yang tanpa sadar membuat kita kehilangan rasa hormat, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Suka bergosip. Kadang tanpa sadar, kita bisa menjadi pengamat yang terlalu sibuk pada hidup orang lain. Cerita kecil di sudut ruangan, tawa samar di antara percakapan ringan, atau bisikan yang terdengar seolah tidak penting. Seringkali justru disitulah karakter seseorang diuji. Gosip terasa ringan, bahkan bisa dianggap hiburan. Tapi di balik ringannya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kebutuhan manusia untuk merasa terhubung, untuk merasa bagian dari sesuatu. Itu sebabnya gosip tidak lahir dari kejahatan semata. Ia sering muncul dari rasa ingin tahu, keinginan diterima, atau bahkan ketakutan tersingkir dari lingkaran sosial. Dalam kadar tertentu, manusia memang butuh berbagi cerita. Tapi yang membedakan kebijaksanaan dengan kebiasaan buruk adalah niat di balik setiap kata. Menurut Psychology Today, berbagi gosip melepaskan hormon oksitosin yang membuat kita merasa lebih dekat dengan orang lain. Namun, ketika keintiman itu dibangun di atas nama orang lain yang tak hadir, maka yang kita bangun bukan koneksi, melainkan ilusi kedekatan. Hubungan semacam itu rapuh, karena ia tumbuh dari kebersamaan dalam membicarakan orang lain, bukan dari rasa saling memahami. Dan disinilah paradoksnya. Gosip membuat seseorang tampak menarik sesaat, tapi perlahan mengikis rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Orang mungkin tertawa, mendengarkan, bahkan ikut berbicara. Namun di dalam hati, kepercayaan mereka mulai berkurang. Sebab, kalau hari ini kamu bisa bicara tentang orang lain, siapa yang tahu esok kamu tidak akan bicara tentang mereka juga? Ada riset menarik dari University of California yang menunjukkan bahwa orang yang sering bergosip cenderung dianggap kurang bisa dipercaya. Mereka bisa menjadi sumber informasi, tapi bukan sumber integritas. Reputasi yang dibangun dari cerita tentang orang lain jarang bertahan lama. Karena cepat atau lambat, orang menyadari, dia tahu banyak, tapi tidak bijak. Dalam pandangan stoikisme, kehormatan bukan soal apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi tentang bagaimana kita menguasai diri sendiri. Epictetus pernah berkata, orang yang banyak bicara tentang orang lain kehilangan kesempatan untuk memahami dirinya sendiri. Saat kita sibuk menilai, membicarakan, dan menafsirkan tindakan orang lain, sebenarnya kita sedang menjauh dari kesadaran diri, dari kesempatan untuk memahami mengapa kita butuh membicarakan mereka. Coba perhatikan, setiap kali kita ikut dalam obrolan yang mulai membicarakan seseorang,
ada rasa hangat yang muncul, rasa punya kendali, rasa tahu lebih banyak, rasa menjadi bagian dari sesuatu. Tapi setelah itu, seringkali muncul rasa hampa. Mungkin samar tapi nyata. Karena dalam gosip, kita hanya meminjam kehidupan orang lain untuk menutupi kekosongan di dalam diri sendiri. Mari kita jujur. Sebagian besar gosip bukan tentang kebenaran, tapi tentang kekuasaan. Tentang siapa yang tahu lebih dulu, siapa yang lebih terlibat, siapa yang lebih relevan. Dalam dinamika sosial, informasi bisa menjadi bentuk dominasi halus. Mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu menciptakan ilusi keunggulan. Dan disitulah gosip sering berubah dari jembatan sosial menjadi senjata sosial. Penelitian lain dari Gossip and Reputation in Everyday Life menemukan bahwa gosip bisa memengaruhi persepsi seseorang secara langsung, bukan hanya pada objek gosip, tapi juga terhadap pembicaranya. Makin sering seseorang menggosip, makin rendah tingkat kepercayaan yang ia terima dari lingkungan. Dengan kata lain, gosip adalah investasi yang selalu rugi di jangka panjang. Tapi tentu, manusia bukan makhluk yang sepenuhnya rasional. Ada kalanya gosip terasa seperti kebutuhan dasar, untuk merasa tidak sendirian, untuk melepaskan stres, atau sekadar mengisi kekosongan percakapan. Itulah mengapa gosip sulit dihapus sepenuhnya. Bukan karena orang jahat, tapi karena mereka rapuh. Mereka ingin merasa berarti, dan cara paling cepat untuk merasa berarti adalah dengan membicarakan kehidupan orang lain. Namun justru di situ letak tantangannya. Berani diam ketika orang lain sibuk bicara. Tidak ikut menambahkan bahan bakar pada api yang sedang menyala. Mungkin awalnya akan terasa canggung. Kamu akan dianggap terlalu serius atau enggak asik. Tapi percayalah, mereka yang benar-benar bijak tahu bagaimana menghormati seseorang yang memilih diam daripada menodai reputasi orang lain. Dalam konteks sosial modern, gosip tidak lagi terbatas pada percakapan langsung. Media sosial menjadikannya sistem global. Satu komentar bisa berubah menjadi opini publik dalam hitungan menit. Di zaman seperti ini, mengendalikan ucapan bukan hanya soal moralitas pribadi, tapi juga soal bertahan dalam dunia yang gemar, menilai tanpa berpikir panjang. Satu tanggapan, satu unggahan, atau satu pesan pribadi bisa jadi bukti bagaimana kita mengelola integritas diri. Mungkin orang tidak selalu tahu siapa yang memulai gosip, tapi mereka selalu ingat siapa yang menyebarkannya. Dan begitu nama kita melekat pada cerita yang menjatuhkan, sulit sekali menghapus kesan itu. Seperti noda halus pada kain putih, kecil, tapi selalu terlihat. Lalu bagaimana caranya keluar dari kebiasaan ini tanpa harus menjauh dari pergaulan? Sederhana, ubah arah percakapan. Saat seseorang mulai berbicara tentang orang lain, ajukan pertanyaan seperti, "Kita tahu ini dari mana?" Atau, "Apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini?" Pertanyaan kecil seperti itu sering membuat orang berhenti sejenak, lalu sadar bahwa mereka sedang melangkah terlalu jauh. Itu bukan cara untuk menggurui, tapi untuk mengembalikan arah pembicaraan ke hal yang lebih bermakna. Kamu tidak harus menjadi orang yang tidak pernah bicara, tapi kamu bisa memilih menjadi orang yang bicara dengan sadar. Orang yang ucapannya memiliki bobot, bukan karena kerasnya suara, tapi karena setiap katanya memiliki niat yang jelas. Seseorang yang memilih menjaga rahasia, bukan membagikannya demi tawa sesaat, adalah seseorang yang menanam benih kepercayaan. Orang mungkin tidak langsung sadar, tapi perlahan mereka akan mulai menghargai kehadiranmu. Karena mereka tahu, kamu aman untuk diajak bicara, bukan untuk dijadikan bahan pembicaraan. Kadang kita lupa, menjaga rahasia bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang menjaga wibawa diri sendiri. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak bicara buruk, sebenarnya kita sedang memperkuat citra kita sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Orang yang bisa mengendalikan lidahnya menunjukkan bahwa ia bisa mengendalikan pikirannya. Dan dari situlah hormat lahir. Coba renungkan.
Berapa kali dalam sehari kamu mendengar seseorang membicarakan orang lain tanpa sadar bahwa ia sedang membuka pintu kehilangan rasa hormatnya sendiri? Mungkin itu teman, rekan kerja, atau bahkan dirimu. Tapi saat kamu mulai sadar akan kebiasaan ini, saat kamu mulai memperhatikan niat di balik setiap percakapan, disitulah perubahan mulai terjadi. Kita tidak bisa menghentikan orang lain bergosip, tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut menyebarkan. Dalam filsafat Stoik, kendali sejati bukan tentang dunia luar, tapi tentang diri sendiri. Jadi setiap kali kamu tergoda ikut menimpali cerita yang tidak perlu, berhentilah sejenak dan tanyakan dalam hati, apakah ini membuat saya lebih bijak, atau hanya membuat saya tampak tahu? Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran itu, sesuatu yang menarik terjadi. Ia mulai berbicara lebih sedikit, tapi setiap katanya lebih bermakna. Ia mulai didengar bukan karena banyak bicara, tapi karena orang tahu. Ketika ia berbicara, itu penting. Itulah bentuk wibawa yang tak bisa dibangun dari gosip, tapi tumbuh dari ketenangan dan kendali diri. Pada akhirnya, gosip bukan cuma masalah kata-kata. Ia adalah cermin kecil yang memperlihatkan bagaimana seseorang mengelola batinnya. Orang yang tenang tidak butuh menjatuhkan orang lain untuk merasa tinggi. Ia cukup tahu siapa dirinya, dan itu sudah cukup. Jadi sebelum kamu tergoda ikut membicarakan orang lain, ingatlah satu hal. Setiap kata yang keluar membawa sedikit dari kehormatanmu sendiri. Dan setiap kali kamu menahannya, kamu sedang menjaga martabat yang jauh lebih mahal daripada sekadar rasa ingin tahu. Poin 2. Tidak dapat diandalkan. Ada hal yang jauh lebih mematikan dari kebohongan, tapi jarang disadari. Ketidakandalan. Tidak selalu berbentuk kebohongan besar. Kadang sesederhana janji yang tidak ditepati, pesan yang tidak dibalas, atau kata nanti yang tidak pernah tiba. Pelan-pelan, tanpa disadari, citra seseorang mulai memudar bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena kebiasaan kecil yang terus diulang. Kamu pasti pernah merasakannya. Menunggu seseorang yang bilang akan datang sebentar lagi, tapi akhirnya tidak muncul. Atau mempercayakan sesuatu pada orang yang kelihatannya mampu, tapi ujung-ujungnya kamu harus menyelesaikannya sendiri. Saat itu, kamu tidak hanya merasa kecewa, kamu kehilangan rasa hormat. Karena di dunia yang penuh omongan, tindakan kecil adalah bukti yang paling nyata. Menjadi dapat diandalkan bukan soal selalu sempurna, tapi soal bagaimana kamu menepati apa yang kamu katakan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam filsafat Stoik, integritas adalah fondasi utama karakter. Jika seseorang kehilangan disiplin dan kejujuran pada dirinya sendiri, ia akan kehilangan keduanya di hadapan orang lain. Keandalan tidak dibentuk oleh keadaan, tapi oleh pilihan yang diulang setiap hari. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menyebut bahwa rasa percaya dibangun dari 3 pilar: konsistensi, kompetensi, dan niat baik. Tapi pilar pertama, konsistensi, adalah yang paling sulit dijaga karena menuntut disiplin jangka panjang. Manusia cenderung lebih menuruti emosi sesaat daripada tanggung jawab jangka panjang. Hari ini semangat, besok lelah. Hari ini berjanji, besok lupa. Dan setiap lupa kecil itu menyimpan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Banyak orang mengira ketidakandalan hanyalah masalah waktu. Saya telat sedikit, tidak apa-apa. Padahal sebenarnya itu masalah moral. Ketika kamu terbiasa menganggap remeh hal kecil, kamu sedang mengajarkan dunia bahwa kata-katamu tidak berarti banyak. Dari situlah wibawa mulai hilang. Orang berhenti mempercayai janji, dan yang tersisa hanyalah kalimat kosong tanpa bobot. Kenyataannya, ketidakandalan tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Dari setiap nanti saya kerjakan, yang tertunda sampai besok, lalu berlanjut menjadi minggu depan, lalu akhirnya tidak dikerjakan sama sekali. Lama-lama, orang lain mulai tahu pola itu, dan mulai menyesuaikan diri. Mereka berhenti berharap,
Dan ketika orang berhenti berharap pada seseorang, rasa hormat ikut mati. Di sisi lain, keandalan tidak bisa dibangun dengan kata-kata manis. Ia terbentuk dari bukti nyata, dari hal sederhana seperti menepati waktu, menepati janji, dan menepati ucapan. Dalam konteks sosial modern, disiplin dan tanggung jawab sudah menjadi mata uang langka. Banyak orang ingin dianggap bisa diandalkan, tapi hanya sedikit yang benar-benar menjaga ucapannya tanpa pamrih. Menariknya, budaya modern sering menormalkan ketidaktepatan. Kita hidup di zaman di mana maaf, macet, atau lupa dianggap wajar. Padahal di balik itu, ada kemerosotan standar yang tak terlihat. Dulu, kata janji dianggap suci. Sekarang, ia sering terdengar seperti opsi janji hanya berarti selama suasana hati masih mendukung. Begitu situasi berubah, tanggung jawab pun ikut luntur. Fenomena ini diperkuat oleh pola hidup yang serba cepat. Orang sibuk mengejar banyak hal sekaligus, sehingga tidak punya ruang untuk fokus pada satu komitmen. Akibatnya keandalan menurun bukan karena niat buruk, tapi karena pikiran yang tercerai-berai. Tapi meskipun alasan itu manusiawi, dampaknya tetap sama. Orang lain berhenti mempercayaimu. Mari jujur, berapa kali kamu pernah kecewa bukan karena seseorang berbuat jahat, tapi karena mereka tidak menepati apa yang pernah mereka katakan. Itulah bentuk pengkhianatan paling halus, saat tindakan tidak sejalan dengan ucapan. Karena sekali seseorang terbiasa mengabaikan hal kecil, ia sedang membangun reputasi yang sulit diperbaiki. Menurut penelitian dalam The Psychology of Being Reliable, keandalan bukan sekadar kebiasaan fungsional, melainkan identitas moral. Orang yang dapat diandalkan menunjukkan konsistensi antara nilai dan tindakan. Mereka bukan hanya melakukan karena harus, tapi melakukan karena itulah dirinya. Saat komitmen sudah menjadi bagian dari identitas, maka godaan untuk mengabaikan tanggung jawab menjadi lebih kecil. Namun di dunia nyata, banyak orang kehilangan keandalan bukan karena kurang niat, tapi karena terlalu sibuk membenarkan dirinya. Aku kan cuma manusia, aku cuma capek, atau nanti aku ganti. Kata-kata itu terdengar lembut, tapi diulang terlalu sering, ia berubah jadi pembenaran permanen. Dan begitu pembenaran jadi kebiasaan, disiplin pun mati. Kita sering lupa bahwa keandalan tidak diukur dari seberapa besar janji yang kita buat, tapi dari seberapa kecil janji yang tetap kita tepati. Janji kecil seperti datang tepat waktu, menyelesaikan apa yang dimulai, membalas pesan dengan niat baik. Karena pada akhirnya, orang menilai karakter kita bukan dari pidato besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Ada hal menarik dalam riset sosial yang dilakukan oleh Dr. John Gottman tentang hubungan interpersonal. Ia menemukan bahwa kepercayaan jarang hancur karena satu kesalahan besar, melainkan karena akumulasi pelanggaran kecil yang dibiarkan. Sama seperti air menetes yang lama-lama melubangi batu, begitu juga ketidakandalan. Ia mengikis kepercayaan perlahan, sampai akhirnya hilang tanpa suara. Dan anehnya, manusia hampir selalu sadar setelah semuanya terlambat. Setelah hubungan renggang, setelah rekan kerja mulai menjaga jarak, setelah kepercayaan menguap. Baru kemudian muncul kalimat, "Aku kan tidak bermaksud." Tapi niat baik tanpa konsistensi tidak pernah cukup untuk membangun hormat. Mungkin di titik ini kamu mulai berpikir, apa keandalan harus kaku? Apa artinya tak boleh pernah terlambat, tak boleh gagal, tak boleh berubah pikiran? Tidak begitu. Menjadi dapat diandalkan bukan berarti menjadi sempurna. Ia berarti jujur tentang batas kemampuanmu, terbuka ketika tidak bisa menepati, dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Ketika kamu jujur sebelum gagal, kamu masih dihormati. Tapi ketika kamu berbohong setelah gagal, kepercayaanmu lenyap. Dalam stoikisme, seseorang dianggap berkarakter kuat bukan karena ia tak pernah gagal, tapi karena ia selalu mengoreksi dirinya. Disiplin bukan berarti kaku, melainkan sadar. Sadar kapan harus berjanji, kapan harus diam, dan kapan harus berkata tidak bisa tanpa rasa bersalah. Ironisnya,
Banyak orang kehilangan rasa hormat bukan karena gagal, tapi karena pura-pura mampu. Kalau kamu pernah merasa lelah menjadi orang yang selalu diandalkan, kamu tidak sendiri. Kadang, menjadi orang yang bisa dipercaya justru membuatmu sering dimanfaatkan. Tapi di sisi lain, itu juga yang membuatmu berbeda. Karena di dunia yang mudah mencari alasan, mereka yang menepati ucapan jadi langka. Dan kelangkaan itulah yang membuat orang dihormati. Ada satu hal yang sering diabaikan. Keandalan membentuk aura. Saat seseorang dikenal konsisten, ucapannya punya bobot, bahkan sebelum ia bicara. Orang mendengarkan bukan karena suaranya keras, tapi karena mereka tahu. Kalau dia sudah bilang, berarti dia akan lakukan. Itu wibawa yang tidak bisa dibeli. Ia tumbuh dari waktu, disiplin, dan ketulusan. Namun jika kamu pernah gagal menepati janji, jangan buru-buru menyesali. Semua orang pernah. Bedanya, sebagian orang membiarkan kegagalan itu jadi kebiasaan, sebagian lagi menjadikannya pengingat. Keandalan bukanlah hasil, melainkan proses panjang. Dan dalam proses itu, yang penting bukan seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu memperbaiki langkah. Sebuah refleksi sederhana. Berapa banyak janji yang pernah kamu buat kepada dirimu sendiri, tapi belum kamu tepati? Karena itulah akar dari semuanya. Jika seseorang tidak bisa diandalkan oleh dirinya sendiri, bagaimana ia bisa diandalkan oleh orang lain? Janji untuk bangun lebih pagi, untuk menepati rencana, untuk berubah. Semuanya adalah latihan moral. Dan disitulah keandalan sejati lahir. Pada akhirnya, dunia tidak menilai kita dari apa yang kita niatkan, tapi dari apa yang kita lakukan. Orang tidak mengingat seberapa sering kamu berjanji, tapi seberapa sering kamu menepatinya. Jadi sebelum berbicara, pikirkan baik-baik. Apakah saya siap untuk menepati ini? Karena setiap janji yang tidak ditepati bukan hanya merusak citra, tapi juga melukai kepercayaan yang membentuk hubungan manusia. Menjadi dapat diandalkan mungkin terasa berat, tapi justru itulah yang membuatnya berharga. Karena di tengah dunia yang gemar mencari alasan, orang yang setia pada komitmen adalah sosok langka. Dan kelangkaan itu, pada akhirnya, melahirkan rasa hormat yang sejati. Poin 3. Sering memotong pembicaraan orang lain. Ada satu kebiasaan yang tampak sepele, tapi dampaknya jauh lebih dalam dari yang disadari. Kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Banyak yang melakukannya tanpa sadar, dengan niat baik, sekadar ingin menanggapi, menambahkan, atau menunjukkan antusiasme. Tapi dalam setiap potongan kecil itu, ada sesuatu yang terambil, rasa dihargai, rasa didengarkan, bahkan rasa hormat. Kita sering mengira bicara cepat dan menimpali orang lain adalah tanda cerdas, aktif, dan bersemangat. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan melihat dari sisi lawan bicara, ternyata yang mereka rasakan seringkali sederhana. Kata-kataku tidak cukup penting untuk ditunggu. Dan di situ, dalam diam yang tak sempat selesai, rasa hormat perlahan hilang. Manusia memang punya dorongan alami untuk dipahami. Saat seseorang bercerita, kita ingin segera menanggapi karena pikiran kita berjalan lebih cepat dari bibirnya. Kita merasa, kalau aku tidak langsung bicara sekarang, ide ini akan hilang. Tapi dalam filsafat stoikisme, keinginan untuk didengar tidak boleh mengalahkan kemampuan untuk mendengar. Orang yang benar-benar kuat bukanlah yang paling sering berbicara, tapi yang paling mampu menahan diri ketika ingin berbicara. Menurut kajian psikologi komunikasi dari Stanford University, interupsi atau penyelaan dalam percakapan bisa diartikan dua hal. Tanda keterlibatan atau bentuk dominasi. Jika niatnya antusiasme, dampaknya mungkin ringan. Tapi jika muncul dari kebutuhan untuk mengontrol arah pembicaraan, itu berubah menjadi sinyal ego. Dan ego, ketika dibiarkan mengambil alih percakapan, akan menyingkirkan empati. Kita semua pernah bertemu orang seperti ini. Mereka yang tidak bisa diam ketika orang lain bicara. Mereka mungkin cerdas, banyak tahu, punya pengalaman luas. Tapi entah kenapa, saat mereka berbicara, suasana terasa tegang. Orang mulai berhenti menatap, mulai hanya mendengarkan untuk sopan,
bukan karena tertarik. Mengapa? Karena setiap kali seseorang merasa dipotong, ia kehilangan rasa aman untuk berbagi. Dan tanpa rasa aman, tak ada koneksi yang bisa tumbuh. Bisa jadi, kamu juga pernah melakukannya. Saat teman bercerita panjang, kamu merasa punya pengalaman yang mirip, lalu kamu menyela, "Iya, aku juga pernah, dan waktu itu." Niatmu baik, tapi kamu tanpa sadar mengambil alih panggung yang bukan milikmu. Kamu tidak jahat. Kamu hanya ingin dipahami juga. Namun yang terjadi, justru kamu membuat orang lain merasa tak penting. Dalam psikologi sosial, ada istilah communication anxiety, kecemasan untuk tidak didengar. Banyak orang memotong pembicaraan bukan karena ingin mendominasi, tapi karena takut. Takut terlupakan, takut kehilangan momen untuk bersuara, takut tidak dianggap. Dan ketakutan itu, jika tidak dikendalikan, bisa mengubah percakapan menjadi arena perebutan ruang, bukan ruang berbagi makna. Kita hidup di zaman yang terlalu cepat. Informasi datang bertubi-tubi, percakapan di media sosial berlangsung simultan, semua ingin bicara lebih dulu. Di tengah kebisingan itu, kemampuan mendengarkan jadi langka. Padahal, mendengarkan adalah bentuk penghormatan paling dasar dalam interaksi manusia. Ada penelitian menarik dalam The Psychology of Interrupting yang menunjukkan bahwa orang yang sering memotong pembicaraan cenderung dianggap kurang empatik dan kurang dipercaya. Alasannya sederhana. Jika seseorang tak bisa memberi ruang untuk orang lain berbicara, bagaimana mungkin ia mampu memahami atau menjaga rahasia orang lain? Kebiasaan ini, walau kecil, punya efek sosial yang halus tapi serius. Misalnya dalam lingkungan kerja, seseorang yang terlalu sering menyela rekan diskusinya akan perlahan kehilangan pengaruh. Ia mungkin dianggap pintar, tapi tidak bijak. Dalam jangka panjang, orang berhenti mendengar dengan sungguh-sungguh karena sudah tahu. Ia akan bicara, tapi tidak akan mendengarkan. Sama halnya dalam hubungan pribadi. Banyak pertengkaran yang bermula bukan karena isi ucapan, tapi karena cara seseorang tidak memberi ruang bagi pasangannya untuk menyelesaikan kalimat. 1 detik ketidaksabaran bisa menimbulkan jarak yang panjang, karena ketika seseorang tidak merasa didengar, ia berhenti mencoba bicara dengan hati. Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau aku diam saja, apakah itu berarti aku pasif? Tidak. Menjadi pendengar bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, itu bentuk pengendalian diri tingkat tinggi. Epictetus pernah menulis, "Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara." Mendengar adalah latihan ketenangan, dan ketenangan adalah tanda kedewasaan. Bayangkan sebuah percakapan yang ideal. 2 orang saling mendengar, saling memberi ruang, tidak saling berebut giliran. Energinya terasa lembut tapi kuat. Tidak ada suara yang meninggi, tidak ada dorongan untuk membuktikan diri. Hanya keinginan tulus untuk memahami. Disitulah wibawa tumbuh, bukan karena suara keras, tapi karena kehadiran yang tenang. Namun mari kita realistis, tidak semua interupsi bersifat negatif. Ada kalanya memotong pembicaraan perlu dilakukan, misalnya ketika percakapan mulai disalahgunakan, atau ketika seseorang terus menekan tanpa memberi ruang bagi kita untuk membela diri. Dalam konteks seperti itu, interupsi bisa menjadi cara menjaga batas. Tapi kuncinya adalah kesadaran. Kita tahu kapan dan mengapa melakukannya. Berbeda halnya ketika kebiasaan itu muncul dari impuls tanpa kendali, karena tidak sabar, ingin terlihat cerdas, atau takut kehilangan perhatian. Stoikisme mengajarkan, kendalikan apa yang ada dalam kuasamu. Dalam percakapan, yang ada dalam kuasamu hanyalah dirimu sendiri, pikiranmu, responmu, waktumu untuk bicara. Mendengarkan bukan hanya aktivitas pasif, tapi tindakan aktif yang membutuhkan energi. Kamu tidak hanya mendengarkan kata-kata, tapi juga nada, jeda, dan emosi di baliknya. Kamu tidak hanya menunggu giliran bicara, tapi benar-benar mencoba memahami dunia dari mata orang lain. Dan di situ, kamu sedang berlatih menjadi manusia yang lebih sabar, lebih bijak, dan lebih berwibawa.
Kita bisa belajar banyak dari kebiasaan kecil seperti menahan diri 2 detik sebelum menjawab. 2 detik itu bisa menjadi pembeda antara percakapan yang memanas dan percakapan yang membangun. Antara orang yang dihormati karena tenang dengan orang yang dihindari karena terlalu cepat berbicara. Sebuah riset komunikasi di Harvard bahkan menemukan bahwa orang yang berbicara terlalu cepat atau memotong orang lain terlalu sering dinilai 37% lebih rendah dalam hal kredibilitas oleh lawan bicaranya. Ini membuktikan bahwa wibawa tidak hanya tentang isi kata, tapi juga tentang cara kita memperlakukan waktu berbicara orang lain. Jika kita refleksikan lebih dalam, mungkin kebiasaan memotong pembicaraan juga menunjukkan sesuatu yang lebih halus. Ketidakmampuan untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Pikiran kita sudah melompat ke apa yang ingin kita katakan berikutnya, sehingga lupa menikmati makna dari apa yang sedang kita dengar. Padahal, orang yang benar-benar hadir tidak perlu berebut ruang, karena ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Dan mungkin, di balik semua itu, ada rasa takut kecil dalam diri kita. Takut tidak cukup menarik untuk didengar. Takut tidak punya nilai kalau diam. Tapi justru diam yang sadar adalah tanda orang yang tahu nilainya. Diam bukan berarti kosong. Diam bisa jadi ruang untuk memperhatikan, memahami, dan memilih waktu terbaik untuk berbicara dengan bobot yang tepat. Kebijaksanaan tidak selalu datang dari banyaknya kata, tapi dari kecermatan dalam memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Orang yang sering memotong pembicaraan mungkin terdengar kuat, tapi sebenarnya mereka sedang menunjukkan ketidakmampuannya menahan dorongan batin. Sementara orang yang tenang, yang menunggu sampai lawan bicaranya selesai, justru memancarkan ketegasan yang halus. Dalam dunia yang gemar berdebat, menjadi pendengar adalah bentuk perlawanan yang elegan. Dan dalam dunia yang haus pengakuan, mendengarkan adalah cara paling tulus untuk menghormati manusia lain. Maka sebelum kamu berbicara, berhentilah sejenak dan tanya pada dirimu sendiri. Apakah aku ingin dipahami atau aku hanya ingin menang? Karena di sana ada perbedaan besar antara bicara untuk menghubungkan dan bicara untuk menguasai. Dan bila kamu perhatikan baik-baik, setiap kali kamu memberi ruang bagi orang lain untuk menyelesaikan kalimatnya, sesuatu terjadi di dalam dirimu. Ego perlahan melemah dan empati tumbuh menggantikannya. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua percakapan butuh respons cepat. Kadang, mendengar adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Jadi lain kali ketika kamu merasa ingin memotong ucapan seseorang, tahanlah sejenak. Biarkan mereka menyelesaikan kata-katanya. Dengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Karena dari situlah rasa hormat mulai tumbuh, baik dari mereka terhadapmu, maupun dari dirimu terhadap dirimu sendiri. Poin 4. Terlalu sering mengeluh. Ada kalimat yang sering terdengar dalam obrolan sehari-hari, tapi jarang kita sadari kekuatannya. Aku capek banget. Kenapa hidup begini terus? Orang lain enak ya? Sekilas terdengar wajar, hanya ekspresi jujur dari kelelahan hidup. Tapi coba pikirkan pelan-pelan. Berapa kali kamu mengulang kalimat semacam itu dalam sehari? Dan apa yang berubah setelahnya? Mengeluh itu manusiawi, tapi membiasakan diri mengeluh adalah cara paling halus untuk merusak citra dan harga diri sendiri. Ia tak langsung menghancurkanmu, tapi perlahan menggerogoti kekuatan batin dan wibawa yang kamu bangun. Seperti air yang terus menetes pada batu, 1-2 keluhan memang tak berbahaya. Tapi jika terus dibiarkan, ia melubangi keteguhanmu tanpa kamu sadar. Filsafat Stoikisme mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia bukan datang dari kenyataan, melainkan dari reaksi terhadap kenyataan. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandangan mereka terhadap hal-hal itu. Dan disitulah akar kebiasaan mengeluh. Ketidakmampuan membedakan antara apa yang bisa diubah dan apa yang harus diterima. Kita sering mengeluh bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita belum bisa berdamai dengan fakta bahwa hidup tidak selalu sesuai keinginan. Coba ingat kembali, berapa kali kamu mengeluh soal macet, cuaca, rekan kerja,
atau keadaan yang sebenarnya tidak bisa kamu kendalikan. Mengeluh tentang hal-hal semacam itu tidak mengubah apapun. Ia hanya menguatkan kebiasaan berpikir negatif dan menanamkan keyakinan di alam bawah sadar bahwa kamu korban keadaan. Penelitian dari Stanford University tentang kebiasaan mengeluh menemukan bahwa otak manusia membentuk jalur baru setiap kali kita mengulangi perilaku tertentu. Jika setiap hari kita mengeluh, otak akan lebih cepat mengenali pola negatif dibanding positif. Akibatnya, tanpa sadar kita menjadi scanner masalah, selalu mencari yang salah, yang buruk, yang kurang. Dunia pun tampak semakin berat, padahal yang berubah hanya cara pandang kita. Menariknya, sebagian orang mengeluh bukan karena lemah, tapi karena ingin merasa didengar. Dalam psikologi komunikasi, keluhan sering dianggap sebagai permintaan tersembunyi untuk diperhatikan. Saat seseorang berkata, "Hidupku berat," sebenarnya ia ingin dikatakan, "Aku tahu kamu kuat." Keluhan menjadi cara untuk mencari pengakuan, bukan solusi. Tapi di sisi lain, terlalu sering mengeluh justru menjauhkan pengakuan itu. Orang mungkin mendengarkan sekali dua kali, tapi jika setiap pertemuan diwarnai keluhan yang sama, mereka mulai menjauh. Energi negatif seperti itu menular, dan manusia secara naluriah menjauh dari sumber yang melelahkan. Kamu mungkin pernah merasakannya sendiri. Ada seseorang yang setiap kali bertemu selalu bercerita tentang betapa buruk harinya, betapa tidak adil hidupnya, betapa semua orang mengecewakannya. Kamu ingin empati, tapi lama-lama, kamu hanya ingin cepat mengakhiri pembicaraan. Karena tanpa sadar, keluhan mengubah percakapan menjadi beban emosional yang tak ingin kamu tanggung. Sekarang bayangkan kalau kamu yang berada di posisi itu. Bagaimana jika tanpa sadar, kamu sudah menjadi orang yang selalu mengeluh, dan orang lain mulai mendengarkanmu, bukan karena peduli, tapi karena tidak enak hati? Itu titik di mana rasa hormat mulai menurun. Orang berhenti melihatmu sebagai sosok tangguh, dan mulai melihatmu sebagai sosok yang selalu kalah sebelum berjuang. Kamu kehilangan kendali atas citramu sendiri, karena kamu membiarkan kata-katamu membentuk persepsi yang salah tentang siapa dirimu. Sebuah artikel di The Journal of Psychology menyebut bahwa orang yang terbiasa mengeluh tanpa tindakan sering dianggap tidak memiliki internal locus of control, yaitu keyakinan bahwa dirinya mampu mengubah sesuatu. Semakin sering seseorang menyalahkan keadaan, semakin orang lain melihatnya sebagai pribadi yang pasif dan tidak bisa diandalkan. Dan dalam dunia nyata, orang jarang menghormati seseorang yang tidak berdaya terhadap dirinya sendiri. Namun, ada sisi lain yang perlu dipahami. Tidak semua keluhan buruk. Kadang, keluhan adalah bentuk kejujuran emosional. Manusia memang perlu mengeluarkan tekanan batin. Ada kalanya kita mengeluh karena butuh ruang untuk merasa, bukan karena menyerah. Tapi perbedaannya terletak pada arah. Apakah setelah mengeluh, kita berhenti di sana, atau kita bergerak mencari solusi? Keluhan yang sehat adalah keluhan yang berujung pada pergerakan. Ia muncul untuk mengurai emosi, lalu berubah menjadi refleksi. Tapi keluhan yang berbahaya adalah yang berputar di tempat, menjerat diri dalam lingkaran kesedihan tanpa arah keluar. Biasanya, orang jatuh ke pola kedua karena merasa tak punya kendali. Mereka percaya bahwa dunia mengatur segalanya, dan mereka hanya korban kecil di dalamnya. Padahal, stoikisme justru mengajarkan sebaliknya. Kendali selalu dimulai dari dalam. Kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah cara kita menanggapinya. Dan dalam pengendalian itu, martabat tumbuh. Menariknya, dalam banyak budaya modern, mengeluh bahkan sudah menjadi gaya komunikasi. Di tempat kerja, di kafe, di media sosial, keluhan sering menjadi jembatan untuk menciptakan kedekatan. Capek banget ya? Kerjaan gak ada habisnya. Aku juga. Kita saling berempati lewat beban. Tapi lambat laun, bahasa seperti ini menciptakan atmosfer kolektif yang pesimis. Kita terhubung karena kesulitan, bukan karena semangat. Dan ironinya, semakin banyak ruang untuk mengeluh,
semakin tipis kemampuan manusia untuk menerima. Dunia digital memberi panggung untuk setiap frustrasi kecil. Tapi apakah semua perlu diucapkan? Apakah setiap rasa kecewa harus dibagikan? Ketika kita terlalu sering membagikan penderitaan, kita tanpa sadar memperbesar cermin yang memantulkannya kembali. Hidup pun terasa lebih suram, padahal tidak banyak yang berubah. Dalam riset tentang kebiasaan mengeluh kronis, ditemukan bahwa orang yang mengeluh terlalu sering mengalami peningkatan kadar kortisol, hormon stres, hingga 15%. Artinya, keluhan bukan hanya melemahkan secara sosial, tapi juga biologis. Tubuh kita merespons kata-kata seperti ancaman nyata. Setiap kali kamu mengeluh, tubuhmu bersiap melawan sesuatu. Padahal tidak ada musuh di depanmu selain pikiranmu sendiri. Kebiasaan ini lama-lama menjadi candu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin otakmu mencari alasan untuk melakukannya lagi. Kamu mulai merasa hidup selalu kekurangan, orang lain selalu lebih beruntung, dunia selalu tidak adil. Dan tanpa sadar, kamu sedang memanggil kenyataan yang sesuai dengan keyakinanmu itu. Tapi mari jujur, ada saat-saat di mana hidup memang berat, dan diam rasanya menyakitkan. Dalam kondisi seperti itu, mengeluh seolah menjadi satu-satunya cara untuk tidak meledak. Lalu bagaimana caranya mengubah kebiasaan ini tanpa menekan perasaan sendiri? Pertama, sadari dulu polanya. Tidak semua keluhan buruk, tapi setiap keluhan harus memiliki arah. Jika kamu sadar sedang mengeluh tentang hal yang tidak bisa kamu ubah, seperti cuaca, masa lalu, atau keputusan orang lain, berhentilah di situ. Ucapkan dengan sadar, lalu lepaskan. Kedua, ubah keluhan menjadi pertanyaan. Daripada berkata, "Kenapa ini selalu terjadi padaku?" Coba ganti dengan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Pertanyaan mengaktifkan pikiran, sedangkan keluhan menonaktifkannya. Ketiga, beri batas waktu untuk merasa. Tidak apa-apa merasa lelah, tapi jangan biarkan itu menjadi rumah tempatmu tinggal. Rasakan, tapi jangan menetap di sana. Keempat, bersyukurlah secara aktif. Otak tidak bisa fokus pada dua hal sekaligus. Ketika kamu bersyukur, ruang untuk mengeluh otomatis mengecil. Bahkan rasa syukur kecil seperti, "Aku masih bisa bernapas," punya kekuatan besar untuk menyeimbangkan emosi. Dan terakhir, berdamailah dengan kenyataan bahwa hidup tidak harus selalu adil untuk bisa dijalani dengan bermartabat. Ketika kamu berhenti mengeluh bukan karena menyerah, tapi karena kamu tahu batas kendalimu, disitulah wibawa mulai terbentuk. Karena sejatinya, rasa hormat tidak lahir dari banyaknya kata, tapi dari ketenangan menghadapi sesuatu tanpa harus selalu bersuara. Coba refleksikan. Apakah selama ini kamu mengeluh karena dunia benar-benar tidak adil? Atau karena hatimu belum siap menerima bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan? Jika kamu berani jujur pada diri sendiri, kamu akan menyadari bahwa sebagian besar keluhan lahir dari ketidakrelaan. Dari dorongan ingin mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kuasamu. Dan disitulah latihan mental sejati dimulai. Untuk berhenti bereaksi terhadap apa yang tak bisa diubah, dan mulai mengarahkan energi ke apa yang masih bisa dilakukan. Maka lain kali ketika kamu ingin mengeluh, ambil jeda. Tarik napas, diam sejenak, lalu tanyakan, apakah keluhan ini membangun, atau hanya melampiaskan luka yang belum sembuh? Hidup tidak butuh lebih banyak keluhan. Ia butuh lebih banyak kesadaran. Karena hanya mereka yang mampu tenang di tengah badai, yang benar-benar pantas disebut kuat. Dan barangkali, justru di saat kamu memilih diam dan menerima, dunia mulai berubah. Bukan karena keadaan membaik, tapi karena kamu telah menjadi pribadi yang tidak mudah diombang-ambing oleh keadaan. Kesimpulan, kadang kita baru memahami arti rasa hormat ketika perlahan kehilangannya. Bukan karena orang lain menjauh, tapi karena kita mulai melihat pantulan diri sendiri dalam keadaan sepi, tanpa tepuk tangan, tanpa validasi, tanpa siapapun yang menganggap kita penting. Di titik itu, ada dua pilihan.
tenggelam dalam penyesalan, atau membangun kembali diri dari keheningan. Kehilangan rasa hormat tidak selalu berarti akhir dari segalanya. Dalam banyak hal, ia justru menjadi cermin paling jujur tentang siapa kita sebenarnya. Bukan versi yang ingin kita tampilkan di depan dunia, tapi versi yang berani menatap kegagalan dengan kepala tegak. Filsafat Stoikisme melihat kehilangan ini bukan sebagai hukuman, melainkan ujian bagi jiwa. Apakah kita mampu menguasai diri di tengah kehancuran ego, atau kita justru menyerah pada bisikan amarah dan rasa malu yang ingin membenarkan segalanya? Sebagian orang memilih jalan sunyi. Mereka tidak sibuk membela diri, tidak juga mencari simpati. Mereka tahu bahwa martabat tidak tumbuh dari pembenaran, melainkan dari perubahan yang nyata dan tenang. Karena sejatinya, dunia akan selalu menilai dari apa yang tampak, sementara kebijaksanaan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani memperbaiki dirinya dalam diam. Mungkin kamu pernah mengalami saat di mana reputasimu jatuh bukan karena kesalahan besar, tapi karena kebiasaan kecil yang kamu biarkan. Sedikit bergosip di belakang orang lain, sekali dua kali mengabaikan janji, memotong pembicaraan karena ingin dianggap tahu, atau mengeluh terlalu sering tanpa sadar mengikis wibawa. Hal-hal kecil itu tak terasa berat, tapi jika dibiarkan, mereka perlahan membentuk citra baru, citra yang bertolak belakang dengan niatmu untuk dihormati. Dan begitulah manusia bekerja. Bukan keburukan besar yang meruntuhkan karakter, tapi pengabaian hal-hal kecil yang terlihat sepele. Seperti karat di besi, ia tak terlihat pada awalnya, tapi semakin lama menggerogoti kekuatan yang dulu kau banggakan. Kita sering salah paham, mengira rasa hormat datang dari pengakuan orang lain. Padahal, rasa hormat sejati dimulai dari dalam, dari caramu menepati kata, menjaga ketenangan, dan menghormati dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Saat kamu berhenti mengeluh, bukan karena tak lagi punya masalah, tapi karena sadar keluhan tak mengubah apapun, saat itu kamu sedang membangun kembali wibawamu. Ada riset menarik dari Harvard Business Review yang menunjukkan bahwa integritas dan konsistensi lebih berpengaruh pada kepercayaan sosial daripada karisma atau kecerdasan. Artinya, orang lebih menghormati seseorang yang bisa diandalkan dan tenang dibanding yang pandai berbicara tapi tidak konsisten. Dan disinilah makna penguasaan diri versi Stoikisme menemukan relevansinya. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi stabil. Rasa hormat tidak diminta, tapi ditanam. Ia tumbuh perlahan, melalui tindakan kecil yang terus diulang, bukan lewat kata-kata besar atau pencitraan sesaat. Bahkan keheningan yang dijaga dalam momen yang tepat bisa lebih kuat daripada 1000 argumen pembelaan. Bayangkan seseorang yang dulu kehilangan kepercayaan orang lain karena sering ingkar janji atau terlalu banyak bicara tanpa bukti. Ia tidak perlu berteriak bahwa ia telah berubah. Ia cukup menepati setiap kata, sekecil apapun, cukup hadir tepat waktu, cukup menjaga rahasia yang dipercayakan padanya. Perlahan, dunia akan memperhatikan, bukan karena ia menuntut pengakuan, tapi karena tindakannya berbicara lebih jujur daripada mulut siapapun. Namun tentu tidak mudah. Membangun kembali rasa hormat adalah proses yang menuntut kesabaran dan keteguhan. Dunia modern tidak menunggu seseorang berubah. Ia menilai cepat, menghakimi cepat, lalu berpindah ke hal berikutnya. Tapi jika kamu terus berpegang pada karakter, waktu akan menjadi sekutu. Karena integritas yang konsisten pada akhirnya selalu ditemukan kembali, meski sempat terpendam di bawah opini banyak orang. Dalam konteks sosial, masyarakat memang lebih mudah melihat kesalahan kecil dibanding perjuangan panjang untuk memperbaiki diri. Itu kenyataan. Dunia lebih tertarik pada cerita tentang kejatuhan seseorang daripada proses ia bangkit kembali. Namun, kebijaksanaan Stoik mengajarkan untuk tidak mengikat nilai diri pada opini publik. Jika kamu hidup untuk tepuk tangan, kamu akan mati oleh keheningan. Maka fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan. Tindakan, sikap, keteguhan, dan niat baik yang tidak tergantung pada siapa yang melihat. Ketika kamu mulai berhenti membenarkan diri,
itulah tanda bahwa pemulihan sedang terjadi. Karena orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Ia tahu bahwa pembuktian terbesar adalah perubahan yang tidak bisa disangkal oleh siapapun yang melihatnya. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa rasa hormat bukan milik orang yang paling keras suaranya, tapi milik orang yang paling tenang ketika disalahpahami. Ketenangan itu, lambat laun, mengembalikan kepercayaan. Orang mulai melihatmu bukan karena kamu meminta dilihat, tapi karena kehadiranmu kembali punya bobot. Wibawa tidak lagi datang dari posisi atau reputasi, tapi dari keseimbangan antara pikiran dan hati, dari harmoni yang kamu bangun di dalam dirimu sendiri. Ada yang menyebut rasa hormat itu seperti energi halus yang terpancar dari dalam. Mungkin terdengar metaforis, tapi dalam konteks psikologis itu masuk akal. Ketika seseorang hidup dalam integritas, orang lain bisa merasakan ketenangan dan keandalan darinya. Sebaliknya, ketika seseorang penuh konflik batin, energi itu juga terasa. Ketidakkonsistenan akan selalu menembus topeng yang dipakai. Kamu tidak bisa berpura-pura punya martabat. Dunia mungkin tertipu untuk sementara, tapi waktu akan memperlihatkan siapa yang benar-benar memiliki kedalaman dan siapa yang hanya bergantung pada citra. Zaman dulu kehormatan dijaga dengan sumpah dan pedang. Sekarang, kehormatan dijaga dengan disiplin dan kesadaran. Tapi ironisnya, banyak orang modern kehilangan makna sejatinya. Mereka lebih sibuk menjaga tampilan daripada isi. Padahal kehormatan sejati tidak bergantung pada siapa yang menatap, melainkan pada apakah kita masih bisa menatap diri sendiri dengan tenang. Dan disitulah semua berujung. Pada hubungan kita dengan diri sendiri. Pada seberapa jauh kita bisa menghormati diri kita di saat dunia berhenti melakukannya. Coba renungkan sebentar. Jika suatu hari semua orang berhenti menaruh hormat padamu, apakah kamu masih bisa menghormati dirimu sendiri? Jika jawabannya ya, maka kamu sudah jauh lebih bijak dari kebanyakan orang. Tapi jika belum, jangan buru-buru menyesal, karena kesadaran itulah titik balik yang paling berharga. Dalam hidup akan selalu ada masa di mana orang meremehkanmu, mengingat kesalahanmu, atau menolak memberi kesempatan kedua. Tapi kamu tidak bisa memaksa dunia untuk menghormatimu. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menjadi seseorang yang pantas dihormati, tanpa perlu diminta. Lakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang tahu. Jaga kata-katamu, bahkan ketika tidak ada yang mendengarkan. Hargai orang lain, bahkan ketika mereka tidak menghargaimu kembali. Karena setiap tindakan kecil semacam itu adalah bukti bahwa kamu masih memiliki kendali penuh atas siapa dirimu. Dan jika kamu bisa menguasai diri sendiri, maka tidak ada kehilangan yang benar-benar merugikan. Rasa hormat mungkin hilang sementara, tapi martabat yang tumbuh dari ketenangan akan selalu menemukan jalannya kembali. Jadi, bila hari ini kamu merasa kehilangan rasa hormat orang lain, jangan terburu-buru memperbaiki citra. Perbaiki dirimu dulu. Karena ketika karakter telah pulih, citra akan menyesuaikan. Dunia bisa menilai cepat, tapi hanya waktu yang bisa membuktikan. Biarkan perubahanmu berbicara dalam diam. Biarkan tindakanmu menulis ulang reputasi yang dulu ternoda. Karena rasa hormat sejati tidak datang dari dunia yang menatap, tapi dari hati yang sudah berdamai. Dan mungkin, pada akhirnya, tujuan hidup bukanlah agar dunia menghormatimu, tapi agar kamu tak kehilangan hormat terhadap dirimu sendiri. Meski dunia memilih untuk berpaling. Jika kamu masih bisa menatap cermin dan berkata, "Aku mungkin belum sempurna, tapi aku tidak menyerah untuk menjadi lebih baik," maka kehormatanmu belum hilang. Ia hanya menunggu kamu benar-benar siap untuk menjaganya lagi.